Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan sampai detik ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asyah Ruyatul Aini dari program studi PAI 2A. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai al-unwan dan domir pembagian kata isim dari mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Agus Zamzam Nur, MPD. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit percakapan mengenai al-unwan. Hasan, sobahul khair, ya Ali. Selamat pagi, wahai Ali. Ali, sobahun nur, ya Hasan. Selamat pagi juga, wahai Hasan. Hasan, uridu ziyarata baitik. Saya ingin mengunjungi rumahmu. Ali, syukron, surirtu biziyaratik. Terima kasih, saya senang dengan kunjunganmu. Hasan, afwan, aina unwanuk? Maaf, di mana alamat rumahmu? Ali, Rokmun Asyarah, Bisyari Ahmad Yani. Di Jalan Ahmad Yani, nomor 10. Hasan, mata takunu fil bait? Kapan kamu berada di rumah? Ali, akunu fil bait ba'da ruj'i minal madrasah kulla yaum. Saya berada di rumah setiap hari setelah pulang dari sekolah. Hasan, hal yajuzuli ziyaratuk yaumal ahad? Apakah saya boleh mengunjungi rumahmu pada hari Ahad? Ali, tab'an, ana angtadiruk. Tentu saja, saya akan menunggumu. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi domir atau kata ganti. Nah, domir ini termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifat, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Di dalam kitab Jami'ud Durus dijelaskan bahwa domir adalah suatu kata yang terdiri dari si pembicara, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Jadi, domir ini adalah isim atau kata orang yang berbicara atau disebut dengan mutakalim, orang yang diajak berbicara atau disebut dengan mukhotob, dan orang yang dibicarakan atau disebut dengan ghaib. Nah, jadi jika dilihat dari aspek perannya sebagai pelaku di dalam kalimat ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, orang pertama atau disebut dengan mutakalim. Contohnya, ana yang artinya saya, kemudian nahnu yang artinya kami. Kemudian yang kedua yaitu orang kedua atau disebut dengan mukhotob. Contohnya, anta, artinya itu kamu, ditunjukkan untuk seorang mukhotob atau laki-laki. Kemudian anti, artinya kamu, ditunjukkan kepada seorang mukhotobah atau perempuan. Nah, yang ketiga, antuma, artinya kamu berdua. Antuma ini ditunjukkan kepada 2 orang yang diajak bicara, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian antum, artinya kalian, ditunjukkan kepada banyak laki-laki yang diajak bicara. Nah, contoh yang terakhir yaitu antunna, artinya kalian, ditunjukkan kepada banyak perempuan yang diajak bicara. Dan yang terakhir yaitu orang ketiga atau disebut dengan ghaib. Contohnya, huwa,
yang artinya dia. Wa ini ditunjukkan kepada orang ketiga laki-laki. Kemudian hiya artinya dia, ditunjukkan kepada orang ketiga perempuan. Kemudian huma. Nah, huma ini artinya mereka berdua, ditunjukkan kepada dua orang ketiga, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian hum artinya mereka. Hum ini ditunjukkan kepada banyak laki-laki orang ketiga. Dan yang terakhir yaitu hunna, artinya mereka, ditunjukkan kepada banyak perempuan orang ketiga. Nah, perlu kita ketahui bahwa isim domir itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama domir baris atau domir yang ditampakkan, seperti lafadznya ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna. Dan yang kedua itu domir mustatir atau domir yang tersimpan, seperti lafadz kataba yang artinya dia laki-laki telah menulis. Nah, kata ini mengandung domir huwa yang tersembunyi di dalam kata kerja. Contoh berikutnya yaitu katabat, artinya dia perempuan telah menulis. Nah, dalam kata kerja ini terkandung domir orang ketiga tunggal perempuan, yaitu hiya. Kemudian yajlisu, artinya dia sedang duduk, diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, kata kerja ini mengandung domir huwa. Kemudian ajlisu, artinya saya sedang duduk. Kata ini mengandung domir ana. Kemudian idhab, artinya pergilah kamu. Kata perintah ini mengandung domir anta. Kemudian saya akan menjelaskan isim dan pembagiannya. Isim itu merupakan salah satu jenis kata yang ada di dalam bahasa Arab selain fi'il dan harf, atau dikenal dengan istilah kata benda. Dalam kitab lain yaitu kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah li Al-Lughah Al-Arabiyah karya Said Ahmad Al-Hashim menjelaskan bahwa isim itu semua kata yang secara mandiri merujuk makna tertentu dan tidak disertai dengan makna tambahan, baik waktu lampau maupun sekarang maupun yang akan datang. Nah, isim dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pembagian isim dilihat dari jenis huruf penyusunnya. Nah, isim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu isim ghair shahih dan isim ghair shahih akhir dan isim shahih akhir. Nah, isim ghair shahih akhir ini yaitu isim yang tidak diakhiri dengan huruf konsonan dan diakhiri dengan huruf vokal. Huruf vokal atau harf ilat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya itu al-fata, al-qadi, dan sama'u. Nah, dari ketiga contoh ini dapat disimpulkan bahwa semua isim itu diakhiri dengan harf ilat kecuali huruf waw. Kemudian yang kedua itu isim shahih akhir. Nah, isim shahih akhir ini yaitu isim mu'rab yang tidak diakhiri dengan salah satu dari 3 macam jenis isim ghair shahih akhir. Contohnya rojulun, hajarun, dan dalwun. Kemudian pembagian isim dilihat dari umum dan khusus. Isim ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifat. Isim nakiroh ini
adalah isim yang merujuk pada sesuatu yang masih umum dan belum jelas rujukannya pada suatu hal. Contohnya itu insan, artinya manusia. Kemudian zahrotun, artinya bunga. Nah, dari kedua contoh itu masih mempunyai makna yang umum. Dan apabila kata tersebut ditambah dengan kata itu menjadi bunga itu atau bunga yang itu, maka kata tersebut menjadi khusus. Kemudian yang kedua, isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ini merujuk pada sesuatu yang khusus dan yang sudah jelas rujukannya pada sesuatu. Contohnya Muhammad. Kemudian al-insan. Nah, contoh ini termasuk ke dalam isim ma'rifat karena semua kata sudah merujuk pada satu kata dan yang sudah jelas maknanya. Kemudian pembagian isim dilihat dari jenisnya. Isim ini terbagi menjadi dua macam, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar yaitu isim yang menunjukkan makna dengan identitas laki-laki pada manusia, hewan, maupun benda. Contohnya tilmidun, kemudian asadun, dan kitabun. Kemudian yang kedua yaitu isim muannas. Nah, isim muannas ini isim yang menunjukkan makna dengan identitas perempuan pada manusia, hewan, maupun benda. Contohnya amun, hayatun, dan suratun. Kemudian yang keempat yaitu pembagian isim dilihat dari jumlahnya. Isim dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, dan yang ketiga isim jamak. Isim mufrad yaitu isim yang merujuk pada suatu makna dengan jumlah tunggal atau satu. Nah, semua isim yang belum mengalami perubahan dengan penambahan di akhir kata maupun perubahan bentuk secara otomatis mengandung makna jumlah tunggal. Contohnya kitabun, satu buku, qalamun, satu pulpen, dan hison, satu kuda. Yang kedua yaitu isim musanna. Nah, isim musanna ini isim yang merujuk pada suatu makna dengan jumlah ganda atau 2 dengan menambahkan alif dan nun pada kondisi rofa atau ya dan nun pada kondisi nasab dan jer. Contohnya itu hadarat tolibani, artinya 2 siswa itu telah datang. Kemudian ra'aitu tolibaini, artinya saya melihat 2 siswa. Kemudian contoh yang ketiga yaitu marartu bitolibaini, artinya saya melewati 2 siswa. Nah, yang ketiga isim jamak. Isim jamak ini isim yang menunjukkan pada suatu makna dengan jumlah lebih dari 2. Isim jamak ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jamak mudzakkar salim atau jamak yang menunjukkan makna laki-laki. Kemudian jamak muannas salim yaitu jamak yang menunjukkan makna perempuan. Dan yang ketiga yaitu jamak taksir. Nah, jamak taksir ini jamak yang cara pembentukannya beda-beda. Contohnya dahabal muslimuna ilal masjid, artinya orang-orang Islam laki-laki pergi ke masjid. Nah, untuk contoh yang muannas yaitu dahabat muslimatu ilal masjid, artinya orang-orang Islam perempuan pergi ke masjid.
Kemudian yang ketiga, contoh jamak taksir yaitu darasat tulabu lughatal arabiyyah. Artinya, para siswa belajar bahasa Arab. Nah, yang kelima, pembagian isim dilihat dari segi struktur penyusunannya. Isim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid ini adalah isim yang bukan berasal dari proses pembentukan suatu kata atau tasrif. Contohnya, rojulun, nahrun, syajarotun. Nah, ketiga contoh tersebut merupakan kata yang tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang kedua yaitu isim mushtaq. Nah, isim mushtaq ini adalah isim yang berasal dari proses pembentukan suatu kata menjadi kata yang baru. Contohnya, katibun yang artinya penulis. Nah, kata ini berasal dari kata kataba. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu dhaifun, orang yang lemah. Nah, kata ini berasal dari kata dongfa. Adapun yang termasuk dalam isim mushtaq itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabihah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.